warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari 1, Ibu Neneng Kurnia SPD. Mohon izin Ibu. Iya. Di sini maksud saya datang ke sini melakukan wawancara kepada Ibu terkait beberapa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah Ibu di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya melakukan interview atau wawancara ini ada beberapa kata-kata yang terlalu. Nah, bisa langsung dimulai Ibu? Ya bisa. Terima kasih Ibu. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan beberapa kebijakan di sekolah. Menurut saya ya, dari sudut pandang saya, kita lihat dulu pengalaman datang dari dunia. Apabila kasus tersebut benar-benar menanggapi itu, maka sudah tentu benar bahwa benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya ketika menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama di sekolah, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang dimana dalam pengambilan dua keputusan itu semuanya keputusannya sama-sama benar. Nah, hal apa yang akan Ibu lakukan? Saya melakukan dulu identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang sehingga dapat dipublikasikan. Itu ya Bu ya. Tadi mengenai beberapa hal selama beberapa kasus yang harus memutuskan di kedua kasus itu benar gitu. Ya. Nah, yang mengandung sama-sama nilai kebajikan kan Bu. Ya. Terus untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita menentukan penyebab masalahnya. Terus menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, terus berdiskusi dengan warga sekolah, terus membuat beberapa solusi keputusan, terus mengimbangi lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan mengambil solusinya gitu. Jadi ada beberapa langkah yang diambil. Jadi saat mengambil keputusan itu beberapa tahapan tadi dilakukan sama Ibu. Iya. Terus dalam hal ini kita Iya. efektif tidak Bu, dalam pengambilan keputusan? Lumayan efektif. Lumayan efektif. Terus saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dalam peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum banyak orang baik secara jangka panjang gitu. Ketika beberapa hal tadi juga itu kan efektif dan Ya. Iya. Nah, sejauh ini tantangan yang paling berat Ibu rasakan ketika melakukan pengambilan keputusan tersebut itu seperti apa? Hal yang paling berat ini tahapan dalam mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya, itu Pak. Jadi dalam ketika melakukan
keputusan itu eh, harus menguntungkan Iya. pihak Iya. apa yang sudah diambil waktu itu. Iya. Itu sangat sangat baik sekali Bu. Karena Iya. dengan pengambilan keputusan yang tepat itu ketika hal itu bisa diputuskan dengan baik oleh Bu. Iya. Terus untuk selanjutnya Bu, ada apa di sini Bu? Jadwal penyelesaiannya kapan seperti apa gitu kan? Atau langsung di tempat diselesaikannya sama itu? Atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan tadi beberapa tahapan yang dibuat atau apa namanya prosedur ya? Iya. Nah, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi. Ya, tetap melakukan langkah-langkah prosedur Iya. untuk penyelesaian Iya. masalah ini. Iya. Terus, adakah faktor-faktor yang membantu atau mempermudah itu dalam menyelesaikan masalah ini? Pasti ada dalam menentukan keputusan saya selalu mengajak warga sekolah atau wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahannya. Nah, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya Pak. Warga sekolah terutama ya Bu ya. Iya. Yang kolaborasi dengan warga sekolah, Iya. semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Iya. Benar. Terus dari semua yang tadi disampaikan tadi Ibu, menurut Ibu pengalaman seperti apa yang dapat dipetik dari permasalahan itu? Dari pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis sebuah permasalahan yang dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik itu Pak. Betul. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu mengenai penanganan masalah di sekolah itu dengan beberapa kasus yang pernah dialami, jadi seperti ini permasalahannya diselesaikan dan apa Tahapannya ya. luar biasa Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Dari hikmah yang saya ambil dari beberapa pengalaman Ibu dalam menangani beberapa kasus di sekolah itu menjadi pelajaran untuk saya dan untuk perbaikan saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah mengizinkan saya melakukan wawancara kepada Ibu. Saya tutup lah Ibu untuk kegiatan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah BM Separatur, Ibu Indah Pemasari SPD. Ini Ibu, di sini saya melakukan wawancara kepada Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, langsung aja nih Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang ada atau yang merupakan permasalahan di sekolah itu. Jadi biasanya saya lihat dulu dari sudut pandang atau hukum. Nah, jika kasus tersebut melanggar hukum, tentunya kita gampang saja kan mana yang benar atau salah. Tapi ketika kasusnya ini rumit atau misalnya benar melawan yang benar, berarti itu sebuah kasus yang merupakan dilema etika. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu, untuk selama ini gitu Bu ya. Bagaimana Bu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu Bu, terutama
kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan gitu. Jadi sama-sama benar gitu keduanya, tapi mengandung nilai kebajikan seperti itu. Seperti itu. Itu. Jadi saya melakukan identifikasinya dari tidak hanya satu sudut pandang, dari beberapa sudut pandang. Gitu. Nah kemudian kita timbang dulu mana yang benar dan keputusan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya Bu, biar lanjut aja ya, biar akan berjalan. Kalau dari langkah prosedur yang dilakukan itu seperti apa Bu biasanya Bu? Pertama, itu kita tentukan penyebabnya, masalahnya di mana, seperti itu. Yang kedua, kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga, kita tanyakan pada yang tahu atau yang terdekat. Dan yang keempat, kita diskusi dengan warga sekolah yang ada di sekolah. Yang kelima, kita buat solusi untuk memutuskan kasus tersebut seperti apa. Yang keenam, yang terakhir, kita timbang dari sudut pandangnya sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi. Jadi ada tahapannya Bu ya, Iya. untuk penanganan seperti itu biar bisa memutuskan mana yang terbaik. Lebih bijak. Ya, lebih bijak. Nah, dari langkah yang sudah dibuat oleh Ibu tadi, hal apa Bu yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya utamakan kepentingan umum, kepentingan bersama, karena harus kita sesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan hal ini bermanfaat juga untuk kita semua untuk jangka yang panjang. Jadi lebih mementingkan kepentingan umum. Ya. Jadi dengan seperti itu, jadi nggak lihat ini udah benar atau belum ya, Bu? Ya. Yang penting mana nih yang paling utama, Ya. yang paling penting itu. Yang tidak merugikan. Oke, terima kasih Bu. Nah untuk tantangannya itu sendiri Bu, ketika Ibu ngambil keputusan gitu, yang paling berat dalam tantangan itu seperti apa biasanya? Tantangannya itu ketika ada dilema seperti itu, masalahnya yang sama-sama benar seperti itu ya. Kemudian kita mengambil keputusannya kan harus menimbang dari berbagai sudut gitu. Iya, harus kedua belah pihak itu tidak boleh kita rugikan. Ya, harus menguntungkan keduanya gitu. Jadi pada intinya mana yang paling berat Bu, yang paling hal positifnya? Iya, Selalu seperti itu biasanya dilakukan rapat dulu atau Ibu langsung mengambil keputusan? kita diskusi dulu. Diskusi dulu. Warga sekolah. Terus Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus gitu, Bu, dalam langsung gitu kan, terjadwal, memiliki beberapa bentuk prosedur yang harus dijalankan nggak? Iya, Oh. ada beberapa prosedur seperti yang tadi. Sebelumnya kan ada langkah-langkah. Dari tahapan gitu. Iya, ada tahapan-tahapan. Terus selama ini Bu, adakah seseorang atau faktor apa gitu Bu yang mempermudah dalam pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ada di sekolah? Mungkin ada, karena warga sekolah kan harus kita libatkan. Seperti stakeholder sekolah, baik itu guru, komite, orang tua, dan warga sekolah semuanya terlibat. Jadi kita lebih gampang untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan. Seperti itu. Jadi kalau dulu itu permasalahannya terkait kegiatan sekolah gitu ya. Jadi semua Dilibatkan. Kalau misalkan posisi ketika itu ujian terus diambil langsung keputusan bagaimana? Dan kita putuskan langsung. Kalau yang ringan seperti itu ya, kecuali kalau yang berat memang harus kita diskusikan dengan warga sekolah. Terus untuk dalam pembelajaran gitu Bu, ada beberapa pengalaman gitu Bu terkait keputusan yang diambil Bu. Ya saya pribadi harus lebih bijaksana, harus lebih pandai lagi melihat dari beberapa sudut pandang mana yang baik, mana yang menguntungkan semuanya gitu, kepentingan umum gitu harus kita utamakan, harus kita pertimbangkan lagi agar mendapatkan solusi yang lebih baik. Jadi dari
pembicaraan yang Ibu sampaikan tadi mengenai beberapa pertanyaan dari saya, ada beberapa hal yang sangat berat, sangat apa namanya, bagus sekali gitu Bu, bisa saya ambil petik dari pelajarannya gitu Bu, mengenai cara bagaimana memutuskan hal-hal ketika permasalahannya gitu. Ini jadi salah satu pembelajaran untuk saya juga ke depannya. Mohon izin Ibu, terima kasih gitu atas waktunya dari wawancara kita kali ini. Saya tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.